Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan untuk kelas ekonomi teknik dan pada minggu ini kita akan membahas bagaimana teknik-teknik lain yang akan kita gunakan dalam melakukan proses pemilihan, ya, pemilihan alternatif. Nah, sebelum UTS kita sudah belajar bahwa untuk pemilihan alternatif ada beberapa metode. Metode yang pertama kita menggunakan present word analysis. Kemudian kita memiliki metode annual. Terakhir kita membahas metode dengan penggunaan IRR. Nah, pada chapter ini kita akan membahas beberapa teknik yang bisa digunakan, namun untuk skala dan juga untuk frekuensi penggunaannya tidak sebesar penggunaan dengan 3 metode yang sudah kita bahas. Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan future world analysis, kemudian ada benefit cost ratio atau present worth index, kemudian ada payback period, dan sensitivitas, break-even, dan what-if analysis. Baik, kita akan masuk ke teknik lain yang pertama, yaitu future world analysis. Jadi pada dasarnya di sini kita akan membandingkan alternatif-alternatif yang kita miliki, nah, pada point of view atau pada rentang waktu di masa depan atau di future world-nya. Kalau misalnya ini kebalikan dengan present world analysis atau net present value. Nah, di sini sama karena kita ingin membandingkan dengan satu nilai ekuivalen tertentu, untuk timing waktunya tentunya harus sama dalam satu timing waktu di masa depan. Nah, contohnya di sini misal berapa banyak uang yang akan terakumulasi oleh seseorang pada usia 65 tahun, nah, atau misalnya kalian udah bekerja, nanti setelah lulus kalian menabung, atau misalnya menabungnya sebesar 35 US dollar, yang mana di sini menabungnya itu dilakukan setiap minggu dari usia 20 tahun. Jadi lihat di sini menabungnya setiap minggu dari usia 20 tahun. Misalnya di sini untuk tabungannya dia bayar 5% interest compounded semi-annually. Oke, di sini kita bisa memiliki beberapa eh, keterangan. Yang pertama yang harus kalian lihat bahwa di sini kita memiliki I sebesar 5%, namun di sini compounded semi-annually. Nah, otomatis di sini ketika kalian nanti akan menghitung nilai N-nya dia semi-annually, atau eh, dia setiap 6 bulan, 2 kali dalam setahun, otomatis nilai I-nya, nah kalian harus menjadi 5%, jangan lupa untuk dibagi 2, yaitu 2,5%. Oke. Kemudian di sini lihat, kalian menabungnya tuh 35 US dollar per minggu. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa uang yang akan ditabungkan, dia baru berbunga setelah semi-annually atau setelah 6 bulan. Berarti di sini untuk nilai yang berbunganya tentunya dia akan berbunga setelah 6 bulan. Maka dari itu nilai yang berbunganya adalah 35 dikalikan dengan nilai selama 6 bulan tersebut, yaitu di sini karena nabungnya per minggu, misalnya dalam 1 tahun itu ada 52 minggu, maka 6 bulan itu 26 minggu. Nah, maka dari itu nilai 35 kita kalikan dengan 26. Nah, nilai inilah yang nanti akan berbunga. Oke, kita lakukan perhitungannya di sini. Kita memiliki nilai semi-annual saving tadi 35 dikali 26, seperti yang sudah saya diskusikan bahwa nilai 35,26 adalah nilai yang akan berbunganya. Jadi selama setiap minggu dalam 6 bulan, mulai berbunganya pada bulan ke-6. Sehingga di sini kita akan menghitung dengan basis nilai yang berbunga yaitu 910.
Nah, karena kalian akan menghitungnya dengan future worth atau nilai yang ada di masa depan, berarti kalian akan mencari nilai FW atau future worth-nya itu sendiri, yaitu nilai pada saat ini 910 atau nilai yang kalian lakukan, saving-nya selama 45 tahun, karena di sini dari 20 tahun sampai 45 tahun, maka nilai ini adalah nilai A tentunya, dikali dengan, nah ini faktor bunganya jangan lupa F per A. Karena kalian melakukan proses nabungnya adalah setiap minggu yang kalian buat menjadi setiap 6 bulan. Kemudian di sini I-nya 2,5% karena kita tahu tadi nilai I-nya harus kita buat per periode, yang mana di sini kita akan buat periodenya adalah periode semi annual. Dan terakhir nilai N-nya, nah di sini 90, nilai N didapatkan dari periode untuk pembungaannya. Jadi sekarang kalian, memiliki usia 45 tahun untuk melakukan proses saving, di sini 65 dibagi 40, dan proses pembungaannya 45 tahun kalian kalikan dengan 2 karena setahun 2 kali, jadi dapat 90. Nah, otomatis di sini dari tabel bunga kita dapatkan nilai faktor bunganya adalah 329,2, sehingga di sini pada usia 65, seseorang tersebut akan mendapatkan uang sebesar 299.572. Nah, di sini tentunya kalau misalnya kita memiliki kasus yang lain gitu ya, saat misalnya bunganya itu dia per minggu, tentunya di sini kita akan memiliki nilai I dan N yang beda. Kalau misal tadi kita bunganya per minggu ya, berarti di sini kalau misalnya bunganya dia per minggu, otomatis yang 5% kita bagi dengan 52 dan nilai N-nya, nah nilai N-nya lihat di sini per minggu, 1 tahunnya 52 minggu, berarti di sini 52 dikali dengan 45 karena selama 45 tahun. Dengan demikian, jika misalnya saya memberikan kasus bagaimana jika bunganya dilakukan per minggu dan berapa nilai uang yang diberikan atau nilai uang yang didapatkan setelah dia berusia 65 tahun. Berarti di sini future worth sama dengan, nah di sini nilai annual-nya tidak menjadi 910 lagi, tetap 35 karena memang kita akan menghitungnya dalam satuan per minggu. Kemudian di sini sama F per A, isi interest-nya 5% dibagi 52 dengan N sebesar 52 kali 45. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai future worth yang tentunya akan lebih besar ya, lebih besar dari semi annual saving. Nah, hal ini menjadi satu pembelajaran ya bagi kalian untuk bisa mulai menabung apabila kalian setelah lulus nanti. Jangan sampai gaji-gaji kalian langsung kalian berikan secara konsumtif dan melupakan bahwa setelah usia produktif kalian, tentunya kalian tetap membutuhkan suatu nilai uang untuk hidup yang lebih baik.